Baik, selamat siang kepada anak-anak kami semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari kembali materi yang berhubungan dengan teknik otomotif. Nah, sesuai dengan yang sudah ditugaskan kepada Bapak, maka Bapak diperkenankan untuk menyampaikan materi yaitu mengenai pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, untuk anak-anak kami, sebelum kita lebih jauh mengetahui dan mempelajari mengenai pekerjaan dasar otomotif, maka di sini Bapak akan sampaikan terlebih dahulu apa itu yang menjadi bagian-bagian penting yang akan kita pelajari di pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, yang pertama, pekerjaan dasar teknik otomotif harus kita ketahui pengertiannya kira-kira secara singkat bisa Bapak jabarkan, yaitu merupakan sebuah mata pelajaran yang khusus mempelajari mengenai pekerjaan-pekerjaan dasar di bagian bengkel otomotif. Jadi seorang montir otomotif dia terlebih dahulu harus mengetahui apa pekerjaan dasar supaya nanti dia bisa menjadi montir yang benar-benar menguasai bagian-bagian yang berhubungan dengan otomotif. Nah, pekerjaan dasar ini juga menjadi bekal awal atau menjadi dasar bagi anak-anak kami atau bagi siswa untuk mengetahui prinsip dan pekerjaan yang akan dikerjakan dalam setiap bengkelan di otomotif. Nah, anak-anak kami di sini pada saat kita mempelajari pekerjaan dasar otomotif, nah yang bagian-bagian yang akan kita pelajari ada di antaranya adalah mengenai jenis-jenis hand tools berdasarkan fungsinya ya. Nanti hand tools akan kita lebih jauh dalami pada bagian berikut ini. Kemudian ada jenis-jenis power tools juga sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ketiga ada peralatan workshop equipment sesuai dengan peruntukannya. Jadi karena luasnya peralatan workshop equipment ini, maka kita akan batasi dia sesuai dengan jenis yang bisa digunakan. Itulah yang dikatakan sesuai peruntukannya di perbengkelan otomotif. Lalu yang keempat ada jenis-jenis special service tools sesuai dengan fungsinya. Nah, dan yang kelima masuk nanti mengenai jenis-jenis alat ukur mekanik dan fungsinya yang tentunya nanti ini alat-alat ukurnya akan juga disesuaikan dengan apa yang relevan di bagian pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, selain itu anak-anak kami, bagian yang penting juga adalah mengenai menggunakan dan merawat jenis-jenis hand tools tersebut. Tentu di sini adalah penggunaannya dengan benar dan perawatannya juga dituntut dengan benar. Kemudian menggunakan dan merawat macam-macam power tools dengan benar. Kemudian juga menggunakan dan merawat macam-macam workshop equipment ya. Dan menggunakan special service tools juga sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir nanti menggunakan alat-alat ukur mekanik tersebut sesuai dengan operasi manual ya, yang langsung digunakan oleh anak-anak kami nantinya pada saat berpraktik tentunya.
kalau kita di sekolah ini tentu adalah di workshop yang kita miliki. Nah, yang pertama anak-anak kami di dalam pekerjaan dasar teknik otomotif ini, kita akan fokuskan di pertemuan ini khusus mempelajari mengenai hand tools, ya. Apa itu hand tools? Nah, hand tools itu merupakan alat-alat yang dioperasikan langsung dengan tangan. Jadi, anak-anak kami nanti yang akan katakanlah memegang alat tersebut dan proses pemegangan alat itulah pada saat dia juga kita menggunakannya. Nah, di dalam mempelajari hand tools ini, beberapa yang kita cakup untuk kita pelajari. Yang pertama adalah beberapa jenis peralatan yang akan dipergunakan di khusus perbengkelan otomotif. Jadi alat-alat yang dipakai di bengkel otomotif. Nanti di sini akan dijelaskan lebih jauh lagi. Yang kedua, beberapa jenis peralatan yang masuk kategori dalam kerja bangku. Tentu anak-anak kami apa itu kerja bangku nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya. Nah, bagian hand tools ini kira-kira gambarannya adalah seperti yang Anda lihat, anak-anak kami bisa lihat di tampilan yang Bapak kasih di PowerPoint ada beberapa jenis alat ya yang dioperasikan dengan tangan. Jadi dari 3 alat yang Bapak tampilkan ini hanya bagian kecil dari alat-alat tangan atau hand tools tersebut yang akan digunakan di perbengkelan otomotif ataupun di peralatan pada saat mengerjakan kerja bangku. Nah, anak-anak kami untuk di bagian pekerjaan dasar teknik otomotif, yang pertama tadi kita katakan kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada peralatan di bengkel otomotif. Nah, di bagian bengkel otomotif ini kita akan membahas atau mempelajari tentang peralatan tangan yang paling banyak digunakan. Ya, peralatan tangan yang paling banyak digunakan atau paling sering dioperasikan pada saat bekerja di bengkel otomotif. Apa saja itu anak-anak kami yang bisa kita masukkan ke dalam bagian peralatan tangan yang paling sering digunakan di bengkel otomotif, yaitu yang pertama yang paling sering digunakan adalah mengenai jenis-jenis kunci ataupun spanner dalam bahasa asing. Misalnya yang pertama ada kunci pas ya. Dalam bahasa Inggris sering dikatakan open and spanner ya. Istilah-istilah dalam bahasa Inggris supaya kami juga tetap bisa pahami dan ingat, karena tidak semuanya nanti pada saat penggunaan kunci selamanya harus menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Terkadang ada dia menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Makanya Bapak tadi sudah tekankan bahwa bahasa Inggrisnya juga perlu kita ketahui. Ya, kunci pas atau bahasa Inggrisnya tadi open and spanner. Jadi bagaimana gambar kunci pas? Nah, di sini Bapak tampilkan ya. Jadi seperti yang sudah anak-anak kami lihat, nah begitulah bentuk daripada kunci pas atau open and spanner tadi. Nah, yang kedua ada kunci ring. Dalam bahasa Inggris dikatakan opposite ring spanner. Jadi ini gambarnya. Jadi biasanya kunci pas dan kunci ring ini digunakan pada saat membuka ataupun mengunci baut, ya, baut ataupun mur. Kemudian ada yang ketiga, misalnya kunci shock ataupun